ngepel masjid, pokoknya kerjaan dia sampah-sampah yang ada di Masjid Nabawi, itulah yang dia kerjakan. Wa zata yaumin, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaudul amwat, datang ke pemakaman. Ada orang yang meninggal, Nabi datang. Wa yazurul maqabir, dan Nabi pun ikut ke kuburan. Jadi Nabi bukan hanya datang ke rumahnya, Nabi juga ikut mengantarkan ke kubur. Wajada min bainal qubur qabran jadida, Nabi menjumpai ternyata ada kuburan baru. Rupanya waktu nyampe ke pemakaman, bahasa awal di situ TPU, tempat pemakaman umum, Nabi menjumpai ada satu kuburan, yang kuburan ini kuburan baru. Lalu apa yang terjadi? Fasa'ala, maka Nabi pun bertanya, man sahibu hadzal qabr, siapa yang punya kubur itu? Bagilah, maka mereka menjawab, ya Rasulullah, Rasul, yang punya kubur itu inna'u qabru ummu mahjanin, kuburan itu adalah kuburan ummu mahjanin, orang yang biasa membersihkan kubur Nabi. Lalu apa jawaban Nabi? Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sala ashabahu wa qala lahum, Nabi pun menangis, Bapak Ibu. Nabi menangis melihat kuburan seorang perempuan, mohon maaf, kulitnya hitam, hanya tukang sapu masjid. Kerjaannya hanya membersihkan masjid, kerjaannya hanya membersihkan WC masjid. Tapi ketika mendengar itu, pabakan Nabi, Nabi menangis demi seorang penyapu masjid. Insyaallah. Ketika itu Nabi berkata kepada mereka yang hadir, lima lam tukhbiruni biwafatiha hatta kuntu usolli alaiha. Kenapa kalian gak ngasih kabar kalau ibuku meninggal dunia? Kenapa kalian gak ngasih kabar Ummu Mahjanin meninggal dunia, kok saya gak dikabari? Faqalu lahu, maka kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul, laqad matat fi sa'atin sadidatil harara. Perempuan itu meninggal dalam keadaan sesuatu yang amat sangat panas. Ada hari ketika itu panasnya amat sangat luar biasa. Karena panas yang amat luar biasa itu, maka dia matinya pun mati mendadak. Wa kuntu sa'ataha mustahiran fakhifna 'alaika min hararati samsi. Dan engkau ketika itu ya Rasul dalam keadaan istirahat. Kamu lagi istirahat, jadi kami gak enak mengganggumu untuk mengatakan Ummu Mahjanin meninggal. Apalagi panasnya matahari amat sangat dahsyat dan luar biasa. Lalu kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, faqama Rasulullah, maka Nabi pun berdiri. Wa shalla 'alaiha wa hiya tahta atbaqit turab. Wa ba'da dzalika qala lahum, lalu Nabi pun menyolatkan ini perempuan. Setelah disolatkan oleh Nabi, kemudian Nabi pun berkata kepada para sahabat yang hadir ketika itu. Apa kata Rasulullah? Idza mata minkum ahadun, apabila ada di antara kalian meninggal dunia, fa'akhbiruni bimautihi, maka kalian mengabarkan kepada saya tentang kematiannya, hatta usolli alaihi, akhirnya saya pun menyolatkannya. Fa in man shallaitu alaihi fid dunya kana salati syafa'atan fil akhirah, kana salati syafa'atan lahu fil akhirah. Kata Nabi, orang yang kalau dikasih kabar kepada saya solatkan dia, lalu kemudian setelah saya solatkan dia, maka ingatlah solat saya kepada orang di atas dunia ini, maka baginya penolong syafaat di akhirah, nanti di akhirat. Itu enaknya kalau disolatkan Nabi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Wa ba'da dzalika nada ala ummi mahjanin wa hiya tahta turab. Setelah itu Nabi pun berkata kepada Ummi Mahjanin, padahal Ummi Mahjanin sudah di dalam tanah, tapi Nabi berkata dari atas. Apa kata Nabi? Assalamu alayka ya Ummi Mahjanin, ayu a'mal wajadti abtal. Nabi pun berkata kepada Ummu Mahjanin, assalamu alayki, keselamatan atas kamu wahai si ibu Ummu Mahjanin, yang kerjaanmu nyapu masjid, yang kerjaanmu membersihkan masjid. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Ini juga dalil bahwa kita paham Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh bertalqin. Karena ada orang talqin di kampung-kampung. Nah, ada orang yang meninggal dunia, awak baca talqin di atas kubur. Ya Abdullah ibnu Abdullah. Ya kan, ada tak? Barrabuka wa man nabiyuka, ada tak? Boleh talqin. Begitu disebutkan dalam kitab Takhlisul Khabir. Boleh talqin. Begitu disebutkan dalam kitab Ar-Rudud. Artinya talqin itu boleh. Dipokan ada ustaz-ustaz yang nyobot tak boleh talqin. Tapi ustaznya itu bukan ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menyebut manhaj mereka manhaj salafi. Orang-orang salafi mengharamkan talqin, mengharamkan yasinan. Dan mereka tidak mau mendengarkan ceramah dari ustadz yang bukan ustadz mereka. Ciri-cirinya pakai celana dipotong. Jelek. Dipotong jubahnya, Pak. Enggak kan? Lah. Ada di kampung tuh salafi. Lah nyampe di Kota Garo ke salafi. Udah. La ilaha illallah, mampu ilah memang. Woi, salafi Kota Garo, woi uang dari situ. Nah, ini caranya. Memang salafi Bapak, la ilaha illallah. Ampun awak nengoknya. Inyo meninggal ayahnya biasa. Nggak boleh katanya. Cuman. Bahkan kalau dalam bahasa laki naik dari siapa serius. Iya. Nah, makanya saya malas buat salafi. Tapi kalau tidak dibahas, kadang-kadang awak disalahkan, Pak. Oh, ini yang paling betul. Baca kunut orang salah katanya. Apa tidak? Emang apa? Ibu-ibu, tolong Bu. Yang punya anak salafi nasihatilah. Banyak pengajian di Pekanbaru, jangan salah pengajian. Saya pernah jumpa dengan orang Sekijang, mohon maaf, ketika saya tablik akbar di suatu tempat, ada orang Sekijang, satu kampung dengan mentua Ambo. Ombonya mendengarkan pengajian saya? No. Mau dia datang dia hanya ingin jumpa sekejap, habis itu pergi dia. Kenapa dia tidak mau? Menurut dia, saya tidak sepaham dengan dia. Saking parahnya, Pak. Awak kalau lalu saudara, orang tadi ketika saya di stadion ya, ada adiknya Bang Abdul Syukur yang kuat. Lah, ada dosen di stadionnya adik ini. Sasuandi katanya. Kamu nak konang, kamu orang Kota Garo katanya. Adiknya Pak Syukur. Nah, kuat orang Kota Garo kan ada Bang Syukur kan? Sukri. Nah, adiknya tadi berjumpa, ada Betino, dosen di Stadinia. Jumpa tadi. Di Kota Garo katanya. Sebab siapa nama? Lupa aku tadi bertanya karena Betino tuh takut ini aku cemburu lah. Tadi bertanya ini aku Kota Garo sesuatu kan katanya. Bapak Ibu jamaah imam pengolok loma awak Pak jumpa di lantai orang. Kalau misalnya besar loma Pak Taufik, saya kenal Pak Taufik, orang Kota Garo Kubinino yang kedua. Lah, kenal? Pak Taufik. Kalau jumpa di pokan loma, nggak begitu. Karena inyo walaupun di pokan, nggak boleh inyo paham-paham macam tu. Makanya anak-anak awak tengok Bapak Ibu, kalau berangkat ke pokan, balik inyo, celana kemarin panjang, kini lah dipotong. Alah, coba bawa ke Rube. Kemana? Ke Ustad. Bukan ke rumah sakit. Ke Ustad. Beringatkan, dinasihati. Itu yang balik pun salafi kan? Pernah pun deh, bapak tidak tahan, nak balik. Aku pun tak peduli lah. Kulah habis ceramah, nak balik-baliklah salafi lah. Aku tak marah. Cuma tolong, kalau ngaji itu elok-elok. Di Pekanbaru itu kini yang luar biasa. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, selama saya jadi ustaz, saya tak punya murid salafi. Sebab kenapa? Selama saya ceramah tak pernah salafi mau mendengarkan ceramah saya. Karena menurut dia, saya ini ustaz bid'ah sesat.
Memang ngeri. Uang buku ahli neraka katanya. Terbayang Bapak Ibu. Awak ahli neraka katanya. Ini cuma ahli surga. Bapak salah bilang. Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Enggak salah pilih. Nah, tolonglah ya. Ikolah dalil, tengoklah. Assalamualaikum ya Ummu Mahjanin. Nabi mengucapkan salam pada orang di dalam kubur, Pak. Nabi dari atas kubur. Ini dalil bahwa orang yang di dalam kubur mendengar cakap awak, betul tak? Betul tak? Kalau Bapak tak percaya, datang ke kubur, ucapkan salam. Siapa nama bini? Misal nama bini, Siti Jamila. Assalamualaikum Siti Jamila. Cuma memang bini awak lah yang mati, ndak bisa menjawab. Kalaupun dijawab, Pak, ndak jadi awak ziarah lah. Awak ucapkan assalamualaikum ya Siti Jamila, katanya waalaikumsalam abang, ndak jadi. Oh ya Allah. Awak ibu jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum ya Ummu Mahjanin. Nabi pun mengucapkan salam kepada Ummu Mahjanin. Lalu kemudian Nabi bertanya, ayil a'mal wajadti afdal. Wahai Ummu Zamin, apa sih amalmu yang paling dahsyat dan luar biasa? Nabi bertanya-tanya nih, apa amalan Ummu Mahjanin ini? Ternyata Bapak Ibu, setelah Nabi diam, lalu kemudian diijabah. Apa ternyata? Lam ajid afdala indallah min tasnifil masajid. Tidak ada amalan Ummu Mahjanin sehingga namanya harum, mendapatkan keistimewaan, disolatkan oleh Nabi. Bahkan Nabi menangis. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya adalah membersihkan masjid, gotong royong di masjid. Makanya Bapak-bapak, besok kalau ada gotong royong hadir. Nampak masjid kotor, sapu. Tidak usah menunggu pengurus masjid. Sebab orang yang ingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang saya ceritakan tadi, bersihkanlah masjid, sapu masjid, urus masjid. Tak ada orang yang sia-sia yang mengurus masjid. Tak ada orang yang miskin gara-gara mengurus masjid. Berkah, 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 berkah. Saya punya kakek. Kerja kakek saya mulai saya kecil sampai saya besar sekarang, ngurus masjid, ngurus masjid, ngurus masjid. Padahal nggak digaji, kakek di kampung ngurus masjid. Sampai sekarang Bapak Ibu, umurnya 75 tahun lebih, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan pendengarannya nggak kurang sedikit pun. Awak yang dulu sering sakit, inyolah tuh sehat terus. Apa istimewanya? Membersihkan masjid, menyapu masjid, mengurus masjid, mengurus masjid. Kalau tak sanggup awak ngurus masjid, setidaknya ada rezeki berbagi ke masjid. Tak sanggup kita mengurus masjid, buah sawit awak banyak, antar ke masjid. Jangan buahnya, yang udah hasilnya aja, yang merah, yang hijau, terserah lah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan semua kita ini bagian orang yang mencintai masjid. Amin ya rabbal alamin. Wa innallaha tabaraka wa ta'ala banalaha baitan fil jannah. Kata Nabi, Allah membangunkan untuk Ummu Mahjanin satu tempat di dalam surga, satu rumah di dalam surga. Rumah di surga beda dengan rumah awak di situ. Kalau rumah di surga Bapak Ibu, la ilaha illallah, tidak tercakapkan. Aroha al-an jalisatan fi, kata Nabi, saya lihat Ummu Mahjanin sekarang duduk di rumahnya yang ada di surga. Apa kerjanya Pak? Ibu-ibu, apa kerjanya Bu? Bu, apa kerjanya? Menyapu masjid. Makanya nanti habis awak makan, dibagi makanan, tolong Bapak Ibu kita bersihkan masjid ini. Setuju? Saya doakan yang gak ikut bersihkan masjid, mudah-mudahan sial hidupnya. Sakit yang ceramah, ikut tidak ada yang aku. Kita amalkanlah, minimal kita bersihkan. Aqua yang awak minum, itu gratis atau bayar pengurus? Gratis lah.
Kalau tidak ke masjid awak, jarang lagi yang cendai bu. Amu aja ustaz nak cendai tidak belah, cendai punya. Bapak ibu jamaah rahimahullah. Lah, oleh karena itu boleh tinggal bawa tu pulang. Kalau tidak ada dompet sampah buang ke situ. Itulah kau jawab. Tidak omong juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya nanti kita bersihkan, pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau nggak bisa membersihkan semua, setidaknya sampah kita bawa pulang. Oke? Baik bapak ibu jamaah rahimakumullah. Lah, tengah 9. Tengah 10. Tadi saya mulai jam setengah 9, sekarang sudah setengah 10. Pas 1 jam. Mudah-mudahan yang 1 jam ini bermanfaat untuk kita, menjadikan kita lebih cinta kepada masjid, mengajak anak-anak kita ke masjid, dan mendekatkan diri kepada Allah di dalam masjid. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon doa kepada Bapak Ibu, doakan kami selamat di perjalanan menuju Pekanbaru.